Halo guys, kembali lagi di channel pendidikan tentang K3. Kali ini saya akan menerangkan tentang penyakit akibat kerja. Yuk simak video saya kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman. Definisi penyakit akibat kerja merupakan setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Terdapat 3 istilah yang digunakan untuk mendefinisikan penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang timbul karena hubungan kerja, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja, dan penyakit akibat kerja. Masing-masing mempunyai pengertian dan dasar hukum yang sama dan dilandasi oleh perundang-undangan. Kriteria PAK, pegawai ASN yang ditetapkan mengalami kecelakaan kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban. B. Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya. C. Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya. D. Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Dan E. Kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja PAK diatur oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2019 yang berisi Pasal 1. 1. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. 2. Jaminan kecelakaan kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pasal 2. 1. Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir. 2. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat L diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Pasal 3. Diagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat L, merupakan diagnosis jenis penyakit akibat kerja yang dilakukan oleh A. Dokter, atau B. Dokter spesialis, yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Pasal 4. 1. Dalam hal terdapat jenis penyakit akibat kerja yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4, penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja. 2. Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. 3. Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. 4. Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat L ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 5. 1. Penyakit yang telah didiagnosis sebagai penyakit akibat kerja dilakukan pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara nasional. 2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh pemberi kerja, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja, instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 3. Pencatatan dan pelaporan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban perusahaan tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap dalam melindungi pekerja agar terhindar dari penyakit akibat kerja. Perusahaan atau tempat kerja harus melakukan beberapa hal seperti 1. Mengadakan kepelatihan kerja sesuai dengan bidangnya untuk meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja. 2. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 3. Menyediakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. 4. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 5. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 6. Memperbolehkan pekerja menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menyimak video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.